Makasih ya Ustadz udah Sama-sama, hadir Bunda. di sini ya. Sama-sama. Ustadz, ini kan banyak yang nanya nih. Bunda Mugi suka nanya, nih kalau arisan-arisan kita ini termasuk riba nggak ya? Waduh, ini saya kan nggak bisa jawab, nanti takut salah kalau jawab. Nah, mendingan Ustadz yang langsung menjawabnya. Bagaimana kita menyikapi arisan? Apakah emang terdapat unsur ribanya, Ustadz? Silakan Ustadz. Jazakumullah khair. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, Islam, sehat rohani kita, jasmani kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan di lingkungan kita ini, di channel kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemuliaan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Tapi terkait dengan arisan, memang di masyarakat kita ini memang sangat banyak sekali ya, sangat sudah umum sekali. Betul. Ya, antara keluarga dengan keluarga, antara teman dengan teman mengadakan arisan ya Bunda ya. Betul. Nah, tapi kita harus menyikapi arisan ini, kita urutin dulu nih, mana yang terdapat unsur ribanya, mana yang tidak terdapat unsur ribanya. Apakah ada Ustadz arisan yang terdapat unsur ribanya? Ada. Nah, apakah ada juga arisan yang tidak terdapat unsur ribanya? Ada juga. Nah, mari kita buka sedikit-sedikit ya agar kita mengetahui. Tapi para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya al aslu fil muamalati al ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Pada asalnya Bunda, Ya. seluruh aktivitas muamalah ini al ibahah, boleh ya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa muamalah tersebut haram. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, mengenai dengan arisan ini, maka Iya. kita harus tahu dulu nih, Iya. arisan ini akadnya seperti apa dulu. Betul, betul. Kalau akadnya itu koret, maka tidak boleh ada manfaat yang diterima oleh si peminjam dana atau yang berhutang tadi. Koret itu pinjaman. Jangan sampai udah dapat yang pertama, habis itu nggak datang-datang Nggak lagi. datang-datang Ustaz. lagi. Ya. Nah, kenapa akad arisan ini jadi akad koret? Karena kalau arisan itu kan kita mengumpulkan sejumlah dana. Kemudian ada beberapa orang nih yang ikut arisan, misalkan 10 orang. Setiap orangnya mendapat iurannya 500.000 per bulan, maka kita mendapatkan 5 juta ya kan di dalam 1 bulan tadi. Nah, ini kalau kita mengeluarkan dana 500.000, kemudian pada saat bulan pertama kita mendapatkan 5 juta, padahal uang yang kita keluarkan itu baru 500.000. Iya. Tapi kok dapatnya sudah 5 juta. Iya. Iya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan para jamaah sekalian. Nah, kalau akad koret ya, maka ini akad pinjaman kita. Kita mengeluarkan 500.000, Iya. tetapi kita dapat 5 juta, maka kita punya hutang 4.500.000 4.500.000 yang Nah, harus kita bayarkan tuh betul. ya setiap bulan ya, karena Betul. di 10 orang tadi ngikut arisan semua. Iya. Ya, jadi itu akad koret, bukan akad tabungan. Kenapa bukan akad tabungan? Kalau akad tabungan itu kan kapan saja dia mau nabung, nggak ada paksaan. Betul. Ya, tapi kalau arisan ini itu ada ketentuan yang berlaku. Dia setiap bulan harus mengeluarkan dana sekian, setiap bulan harus mengeluarkan dana sekian. Kalau tabungan tidak ada paksaan dalam menabung. Mau dia nabung 10.000 boleh kan? Iya, Tapi iya. kalau di akad arisan ini, ya akad koret ini, dia harus 500.000 sudah ditentukan. Nah, inilah solusi bagaimana agar kita terhindar dari riba di dalam arisan tadi. Nah, kalau misalkan nih di masyarakat kita kan yang ikut misalkan 10 orang, per orang 500.000. Iya. Kemudian contohnya saya ikut, Bunda Megi ikut, Iya. ya Bunda Mugi ikut. Iya. Nah, maka saya tidak boleh mendapatkan manfaat dari harta yang tadi kumpulkan tadi. Contoh misalkan saya bulan ini mendapatkan harta arisan tadi 5 Ya. juta. Nah, kemudian karena saya yang dapat, berarti saya menjamu teman-teman di rumah saya misalkan. Mentraktir ya, yang dapat ya. arisan tahun ini atau Ya. bulan ini mentraktir. Betul. Ya. Maka di situ ada kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Jadi setiap akad qard tadi, pinjaman tadi yang mendatangkan manfaat, itu termasuk riba. Nah, solusinya bagaimana agar tidak terdapat unsur riba di dalam arisan? Maka harus kita pisahkan uang arisan
dan uang makan-makan. Nah, ya, Uang kas. Uang kas, Nah, boleh kita boleh katakan ya? uang kas lah, Ya, gitu. aha. Agar tadi ya uang arisan ini benar-benar pure kita dapat 5 Ya, juta ya, tanpa ya. ada pengurangan dari manapun, gitu. Sehingga kita tidak terdapat unsur riba di dalam arisan itu. Begitu Bunda Mugi. Masya Allah, ini penting banget, terutama buat mak-mak Mak-mak, nih ya. yang ribet banget kalau ngurusin arisan ya. Jadi tahu ya bahwa batasan-batasan itu ada unsur atau ribanya itu tergantung juga dari niat juga ya Ustadz Ya. ya. Dan yang pasti tadi ilmu yang udah Ustadz sampaikan bermanfaat sekali. Amin, insya Ya. Allah. Mudah-mudahan kita semua juga terhindar dari yang namanya riba. Makasih banyak ya Ustadz ya Sama-sama, ilmunya ya. sama-sama. Dan yang pasti insya Allah ya semua materi-materi ditanya Ustadz bermanfaat untuk kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.